Happy cuan sobat investor semuanya ya. Baik, saya akan menganalisa PT Sri Rejeki Isman ya, Sritek. Salah satu perusahaan tekstil yang cukup lama ya pengalamannya ya. Ini request dari salah satu subscriber yang minta dibahas oleh tentang PT Sritek ini ya. Saya akan bahas dari berbagai aspek ya, dari secara fundamental, kemudian secara technical, dan secara bandarmologi, serta saya kombinasi nanti dengan algo trading ya, menurut algo trading seperti apa. Kemudian juga saya berikan news terbaru tentang PT Sri Rejeki Isman Tekstil ya, yang berkedudukan di Solo. Seperti kita ketahui dia penguasa tekstil ya, sebenarnya perusahaan ini sangat bagus ya. Banyak memproduksi seragam untuk militer dari negara lain dan kain-kainnya juga banyak dikonsumsi oleh hampir sebagian besar masyarakat di kawasan ASEAN. Dan memang akhir-akhir ini Sritek mengalami penurunan kinerja ya, dan juga terlempar dari LQ45 dan ada terlilit satu masalah ya dengan terkait dengan hutang ya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Ini saya menggunakan charting dari Stockbit Pro ya. Saya akan analisa dari sisi technical terlebih dahulu, terutama tentang IHSG dulu ya. Indeks composite dari IHSG masih dalam channel naik ya, tetapi memang ada penurunan yang cukup dalam dan berputar-putar di seputaran 6.100 sampai dengan 5.900 sudah hampir 2 bulan ini ya. Ini kalau kita lihat ya dari candlestick yang tergambar ya, sebenarnya masih masuk channel yang bawah ini, masih channel naik ya, sebenarnya tidak perlu khawatir bagi pegiat saham di IHSG ya, karena dalam jangka panjang masih naik. Memang dalam jangka pendek ini yang terasa membosankan ya untuk pegiat saham di IHSG, sehingga beberapa di antaranya masuk ke cryptocurrency. Ini untuk IHSG, kemudian lanjut ke Sriteknya itu sendiri ya, Sri Rejeki Isman. Ini kita lihat dari bandar movement-nya, bandar movement turun ya, artinya bandar mulai meninggalkan saham PT Sritek ya. Ini ya dari awal dia naik, kemudian pada saat tanggal 17 Desember mulai bandar meninggalkan saham PT Sritek ya, sehingga turun, dan ini chartingnya selalu menurun ya. Kalau saya gambarkan trend line-nya ini ya, yang terbentuk untuk Sritek seperti ini ya, antara support dan resistennya cenderung menurun ya, pembentukannya cenderung menurun ke bawah. Nah, ini adalah sebenarnya untuk harga sekarang sangat under value ya, tetapi kita tidak bisa melihat hanya sebatas itu untuk PT Sritek ya, karena downtrend-nya downtrend yang cukup parah menurut saya ya. Jadi kenaikannya hanya sebentar ya, ini di tanggal 29 Januari sampai dengan 8 Februari, kemudian turun terus sampai sekarang. Itu untuk Sritek di daily-nya ya. Coba kalau kita lihat di weekly-nya, sebenarnya sudah sempat naik ya. Untuk di weekly coba saya gambarkan support dan resistennya. Ini ya, ini sebenarnya sempat naik untuk Sritek ya, sempat naik dan ini. Nah, ini ya. Secara time weekly ya, sejak saya lihat tanggalnya 23 Maret 2020 Sritek itu naik, pada saat yang lainnya turun itu dia naik. Kemudian berhenti di 14 Desember 2020 dan seterusnya turun terus sampai sekarang.
Itu untuk Sritek secara weekly ya, secara weekly juga turun. Nah, kemudian kita lihat dari standard movement-nya ya, kemudian juga foreign flow-nya juga sama ya, foreign flow-nya itu juga turun terus dan sedikit menaik ini pada tanggal 20 April sampai dengan 23 April. Coba kalau kita cek betul dari bandarmologinya. Nah, bandarmologinya sebenarnya karena under value, maka pada satu hari kemarin sebelum penutupan itu terjadi akumulasi sebenarnya untuk Sritek ya, ini hijau semua. Untuk bandar ya, banyak bandar yang paling banyak beli AT, BK, dan ZP. Yang jualan YP, DR, dan PD. YP ini adalah Mirai, PD ini adalah Indo Primer. Coba kemudian kalau kita lihat dari 1 minggu ke belakang. 1 minggu ke belakang, mulai dari tanggal 16. Coba kita lihat. Nah, pada 1 minggu ke belakang terjadi distribusi. Jadi pada hari kemarin Jumat itu ada akumulasi sehingga seharusnya kita sebagai investor secara bandarmologi ikutan ya. Tapi masih dalam 1 hari. Jadi mereka baru mulai akumulasi. Lalu coba kalau kita lihat di 2 minggu terakhir distribusi juga ya, masih distribusi. Coba kalau kita lihat di 3 minggu terakhir juga masih big distribusi ya, distribusi besar. Lalu coba kalau kita lihat 1 bulan terakhir. 1 bulan terakhir dari tanggal 24 ya, 24 Maret. Kita lihat ya terjadi distribusi secara besar dan hanya ada satu yang normal distribusi. Sehingga untuk Sritek ini mulai dari kemarin sudah mulai diakumulasi oleh bandar. Ini ya, ini menunjukkan ini naik ya. Ini yang kursor saya ini. Ini naik sedikit dan untuk bandarmologinya dan ini yang foreign flow-nya juga naik sedikit. Artinya di Jumat kemarin ada akumulasi yang dilakukan oleh bandar untuk Sritek. Itu secara teknikal dan bandarmologi, lalu kita lihat fundamental dari PT Sritek. Kita lihat dari fundamentalnya ya, untuk laba usaha kita lihat grafiknya. Kita lihat grafiknya mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2019 laba usahanya naik, tahun 2020 turun. Tapi ini sebenarnya charting untuk labanya adalah perusahaan yang sangat sehat. Lalu kita lihat untuk PI rasionya. PI rasio itu harus turun dan Sritek turun ya. Karena kalau PI rasio terlalu tinggi itu artinya mahal. Jadi ini harganya sudah menurun ini. Untuk Sritek di 2020 sudah 4, ya, cukup murah untuk perusahaan yang penguasa di bidangnya. Lalu kita lihat return on assetnya. Ini harusnya naik. Nah, asetnya turun karena hutang tadi ya, permasalahan hutang yang cukup besar dari Bank QNB. Ini. Kemudian equity harus naik ya, equity-nya juga sama kecenderungannya turun ya, di 2020 tinggal 12,69 triliun. Jadi ini turun karena permasalahan hutang itu tadi ya. Kemudian itu income statement, kemudian kita lihat balance sheet-nya. Balance sheet kita lihat dari hutang, terutama ya hutang jangka pendek. Nah, hutangnya memang naik ya ini ya. Jadi sejak 2011 sampai dengan 2020 hutangnya meningkat pesat. Ini yang perlu kita waspadai selaku investor yang mau masuk ke Sritek. Kemudian PBV-nya coba kita lihat, PBV itu harusnya turun dan benar harganya semakin murah ya tahun 2020, bahkan dihargai separuh dari nilai sebenarnya dari Sritek 0,5 ya. Dari yang tahun 2013 dihargai hampir 2 kali lipatnya. Itu kemudian untuk balance sheet, lalu cash flow. Cash flow kita lihat
untuk yang dari kas dan setara kas perusahaan. Kasnya naik ya, kasnya naik sebenarnya. Jadi permasalahan yang besar di Sritek itu adalah hutang. Kemudian kita lihat untuk, nah itu dari sisi fundamental ya. Kemudian kita lihat dari valuasi ya. Dari valuasi yang saya pakai adalah PBV. PBV itu untuk menunjukkan price to book value ya, artinya harga buku, nilai buku dari suatu perusahaan. Kita lihat ini adalah min PBV-nya itu di 0,45, kemudian ini minus 1 standar deviasi 0,38 dan 0,31 minus 2 standar deviasi. Untuk plus 1 standar deviasi adalah 0,5 dan plus 2 standar deviasi 0,58. Dan kemudian current PBV-nya sudah tembus dari PBV rata-rata minus 1 standar deviasi dan mau menuju ke minus 2. Sehingga diperkirakan Sritek harganya akan semakin murah ya. Ini sudah di harga under value untuk Sritek secara PBV. Jadi kalau ada yang meramalkan mungkinkah Sritek berharga Rp50, saya kira kok tidak mungkin karena fundamental Sritek sangat bagus ya. Jadi dia di titik ini dia akan mantul ya. Jadi kalau Sritek itu sudah di bawah 160 sebenarnya waktu yang tepat untuk masuk. Saya kira persoalan hutang itu pasti akan terselesaikan. Kemudian kalau kita lihat dari pernya ya, pernya juga rendah untuk Sritek ini. Nah, PER ya, price earning ratio. Kita lihat dia juga hampir ini untuk min PER-nya ya 3,55 minus 1 standar deviasi 2,98 minus 2 standar deviasi 2,40 kemudian plus 1 standar deviasi 4,13 dan plus 2 standar deviasi 4,70 dan Sril itu sudah mendekati minus 2 pernya di 2,40 ya. Jadi untuk Sril saya kira sangat-sangat murah. Sebentar ya, saya itu yang price coba saya lihat current-nya. Current untuk Sril ya, benar. Dia sudah hampir mendekati di sekarang berada di 2,76 untuk current pair-nya untuk Sril ya. Coba kalau kita lihat di 10 tahun terakhir, 10 tahun terakhir dia sudah mendekati di minus 1 standar deviasi dari pair-nya. Di coba yang tadi ya, ini mungkin tahunnya saya panjangkan di 10 tahun. Di 10 tahun ini juga sangat murah untuk dari PBV-nya ya. Jadi mulai mendekati minus 2-nya untuk Sril. Jadi secara valuasi, secara rasio, perbandingan rasio juga sudah sangat murah untuk Sril. Ya. Kemudian lanjut ke berikutnya. Ini sudah. Kemudian lanjut ke ini ya, ke secara algo trading untuk Sril. Kita lihat secara harian dia masuk di zona downtrend. Ya, saya gambarkan garis trennya. Ya, ini membentuk channel menurun ya, bisa dilihat ya sobat investor sekalian. Itu bisa dilihat sangat menurun ya, channelnya channel menurun. Dan kemudian secara algo trading juga ada diamond berwarna merah. Kemudian ada silang ini ya, silang kuning ini artinya bearish continuation dan bearish continuation-nya kemungkinan sudah mulai jenuh ya, artinya sudah mulai false break ya, jadi mulai bisa mantul. Kemudian kalau kita lihat ini untuk Cyber A-nya. Untuk Cyber B-nya saya melihat di sini sudah ada dot berwarna hijau yang terbentuk berkali-kali untuk dan untuk MACD yang berwarna biru itu sudah membentuk lembah dan artinya ini sudah oversold.
Dan kalau kita lihat money flow-nya tidak mendukung ya, money flow-nya itu keluar banyak dari Sril. Ya itu tadi yang dari bandarmologi tadi bahwa Jumat kemarin ada akumulasi yang dilakukan oleh asing dan bandar ya. Sehingga bisa ikutan sebenarnya secara bandarmologi. Lalu coba kalau kita lihat dari time frame 4 jamnya, 4 jamnya juga. Nah, benar ya, kemarin ada kenaikan secara 4 jaman di ada candlestick yang berwarna hijau. Dan kalau kita lihat kait osilatornya menunjukkan over ya untuk 4 jam, time frame 4 jam. Di time frame satu harinya masih semuanya sinyalnya baru Kuiper B yang menunjukkan sudah mulai jenuh. Nah, kemudian satu lagi ini berita yang menyebabkan ini dari news yang sangat dipercaya untuk instrumen investasi ya adalah kontan ya, dari grup kontan itu dari berpuluhan tahun adalah menjadi pedoman untuk news untuk investor ya, dari saham, dari kripto maupun dari forex dan gold ya. Jadi pakailah dari grupnya kontan, tetapi jangan pakai yang dari CNBC atau lain sebagainya yang cenderung memberikan berita-berita yang tendensius ya. Ini kita lihat ini beritanya netral ya. Ini berita yang menyebabkan bos Tritek Iwan Lukminto digugat PKPU oleh Bank UNB. Ini penyebabnya. Jadi bos direktur utama dari Sritek itu digugat ya oleh Bank UNB ya karena adanya penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi terlilit utang ini ya. Tapi sebenarnya secara fundamental keseluruhan itu sudah bagus ya. Ini terkait Bank UNB menggugat PKPU Iwan Setiawan Lukminto dan Senang Karisma Tekstil karena hutang sebesar 100 miliar. Nah, karena ini yang news ini yang menyebabkan sentimen negatif untuk Sritek secara jangka pendek. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ini dari permintaan dari salah satu subscriber untuk membahas Sritek dan sudah saya penuhi. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Kemudian juga share video ini jika video ini bermanfaat untuk sobat investor semuanya. Happy cuan, salam sehat.